Pasangan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kembali digelar. Asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi, kembali menjadi saksi di sidang lanjutan hari ini. Selain Susi, ada 12 saksi yang akan diperiksa. Asisten rumah tangga keluarga Ferdy Sambo dihadirkan lagi sebagai saksi di sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Huta Barat. Pada saat tiba di ruang sidang, Susi nampak langsung menghampiri sekaligus memeluk erat bosnya, Putri Chandrawati yang mengenakan kemeja putih. Selain Putri, Susi juga menghampiri Ferdy Sambo dan mencium tangannya di ruang sidang. Sebelum duduk, Ferdy Sambo dan Putri pun sempat berpelukan. Keduanya sama-sama menggunakan pakaian berwarna putih. Dalam sidang, Adzan Romer yang menjadi saksi, majelis hakim menanyakan keberadaan Putri Chandrawati saat Brigadir J tewas. Menurut Adzan, Putri sempat melewati jenazah Brigadir Nofriansyah yang tergeletak berlumuran darah. Adzan Romer pun mengaku mendengar suara tembakan yang berasal dari dalam rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan saat peristiwa pembunuhan terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Romer juga melihat ada Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf di dekat jenazah Brigadir Yosua. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami telah bergabung dengan rekan Puja Lestari dan juru kamera Galih Bagas. Ya, Puja, bisa Anda jelaskan ada berapa saksi yang hadir dalam persidangan kali ini dan apa saja yang mereka ungkapkan di depan hakim? Pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo kembali digelar. Yang dimana dalam sidang ini. Dan ini sudah dimulai dari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pada pukul 14 dan kemudian dilanjutkan lagi. Diskors pada pukul 14 dan kemudian dilanjutkan lagi pada pukul 15. Hingga saat ini sudah terdapat 4 saksi yang sudah menyampaikan pernyataannya, yaitu 4 saksi tersebut ialah ajudan dari Ferdy Sambo, yaitu Deden, Romer, Yogi, dan juga Farhan. Dalam termin kedua setelah sidang di diskors, penasehat hukum bertanya terkait dengan sikap dan perilaku Yosua kepada keempat saksi ini. Dan dari keterangan dari saksi, baik Romer dan Yogi mengaku bahwa pihaknya mendengar cerita bahwa Yosua semasa hidupnya pernah melakukan kekerasan verbal terhadap beberapa ajudan lainnya. Sementara untuk saksi atas nama Deden menyebut bahwa ia pernah menyaksikan kekerasan verbal dilakukan oleh Yosua kepada salah satu asisten rumah tangga di rumah Ferdy Sambo. Namun kemudian pernyataan dari ketiga saksi ini terkait dengan sikap dan perilaku Yosua kemudian ditegur oleh majelis hakim, yaitu majelis hakim menegur penasihat hukum dan mengingatkan bahwa pernyataan ataupun pertanyaan terkait dengan sikap dan perilaku Yosua dapat ditanyakan di dalam sidang lainnya dan meminta para penasihat hukum untuk fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sudah tertera di berita acara perkara. Namun kemudian penasihat hukum Ferdy Sambo menyebut bahwa pernyataan terkait dengan sikap dan perilaku Yosua ini untuk membuktikan apakah memang terdapat kontribusi dari psikologi korban yang menyebabkan kejadian terjadi. Dan setelah itu, setelah ketiga saksi menyampaikan pernyataan yang terkait dengan sikap dan perilaku Yosua, baik terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan dan juga mengeluarkan beberapa pernyataan. Dan kedua terdakwa meminta maaf kepada keempat ajudan karena telah menyita waktu keempat ajudan ini untuk memberikan saksi. Dan saat ini sidang masih berlangsung, dan saat ini di belakang saya sidang masih berlangsung dengan ada 6 saksi yang diperiksa. Di antaranya ialah Susi yang merupakan asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan juga Kodir yang juga bekerja di rumah Ferdy Sambo yang ada di Duren 3. Ya, Puja. Rolando. Ya, Puja. Apa benar informasi bahwa kuasa hukum dari Ferdy Sambo ini meminta agar sidang tidak disiarkan secara langsung? Lalu apa kira-kira alasannya? Ya,
Rolando, kuasa hukum dari Ferdy Sambo sempat meminta kepada majelis hukum untuk tidak menyiarkan sidang secara langsung. Namun menurut kuasa hukum Ferdy Sambo, keberatan ini lebih ditujukan kepada sidang disiarkan secara langsung hanya untuk keterangan dari Susi asisten rumah tangga. Namun untuk keterangan-keterangan dari ajudan lain ataupun dari asisten rumah tangga lain ini tidak disiarkan secara langsung atau bahkan suaranya dibisukan. Itu yang menjadi catatan keberatan dari kuasa hukum Ferdy Sambo. Menanggapi hal tersebut, majelis hakim menyebut bahwa pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah meminta para media massa untuk tidak menyiarkan secara langsung. Sementara untuk keperluan audio di luar ruang sidang ini hanya digunakan untuk keperluan para awak media. Namun tentunya kemudian majelis hakim menerima masukan dari kuasa hukum Ferdy Sambo dan menyebut bahwa memang pihaknya terus melakukan evaluasi setiap sidang selesai, dan tentunya hal ini keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum Ferdy Sambo akan didiskusikan dalam evaluasi setelah sidang selesai pada hari ini. Demikian Rolando yang dapat kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Puja atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.